keterlambatannya. Ya tadi persiapan ini itu dulu. Oke, kita mulai dengan sesi tanya jawab awal ya. Silakan buat yang mau nanya pertanyaan bisa ditanyain dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini air baru. Kenapa ada dua? Aja satu. Ini baru ngambil. Oh, baru cuci. Oke, Gian, punten bisa jus pepaya diaduk-aduk pakai sendok ya sampai cair. Sweet telur. Oke. Ya mohon maaf teman-temannya atas distraksinya. Nah, lihat dulu orang-orang yang udah hadir di sini. Anak grup, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mas Habibi. Seneng kalau ngelihat kalian anak-anak grup banyak yang hadir langsung dari awal ya. Oke, Masya Allah. Mayoritasnya anak grup. Jarang-jarang nih. Biasanya yang hadir mayoritas di Zoom tuh anak-anak non-grup. Tapi Sabtu banyak anak grupnya, alhamdulillah. Ya. Oke, makasih juga ya yang udah hadir. Ada dari Cianjur. Ini Masya Allah teman namaku. Ya, si Fadil. Terus ada dari mana lagi? Habibi dari Jatinangor. Ya. Terus Elwin dari mana? Planet Banjir. Bojong Soang. Telkom itu apa namanya? Bojong, bukan. Dayakolot. Oke, kita mulai tanya jawabnya. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Aa dan keluarga. Amin. Untuk semua yang salam, Aa jawab Waalaikumsalam. Dan untuk semua yang ngedoain, Aa juga ngedoain semoga Allah memberi kalian kebaikan juga ya. Apa hukumnya nabung di bank syariah dengan akad mudorobah tapi imbalannya fix tiap bulan? Bismillah. Saya pernah dengar bahwa haram buang air di toilet masjid atau musola. Apakah itu benar? Oke, baik. Pertama untuk mudorobah tapi timbal baliknya itu fix. Oh ya, Ali bisa isi ini. Di Tayo ada. Nah jadi gini teman-teman, ini tuh nggak ada yang on cam sama sekali. Biasanya nunggu 1-2 orang on cam ya baru berani semuanya. Jadi gini, untuk masalah mudorobah itu hanya boleh dengan perjanjian presentasi. Hanya boleh presentasi. Adapun kalau fix jumlahnya tiap bulan dapat sekian juta fix, itu nggak boleh akadnya. Nah tapi ada tapinya. Apakah ini kesalahan yang sifatnya itu secara sistem atau kesalahan oknum dari beberapa cabang saja? Contoh aja, bank syariah Vatikan misalnya, contoh aja, contoh gak aja ya, bank syariah Vatikan, Vatikan Kristen semua. Misal ini mah contoh, bank syariah Vatikan buka cabang banyak. Secara sistemnya mudorobahnya adalah dengan presentasi. Tapi di beberapa cabang ada yang pakai fixed price. Nah, jadi yang kita salahkan tuh di cabang itu aja. Di cabang itu aja yang kita salahkan. Jangan kemudian kita bilang, "Alah bank syariah itu cuman riba berkedok syariah." Enggak bisa kita gitu kan. Karena secara sistemnya udah bener, tapi secara praktek di lapangannya nggak semuanya bener. Makanya kalau di bank syariah mah ada dewan pengawas syariah. Yang mereka tugasnya adalah untuk nyentilin. Ini nggak boleh akad kayak gini salah. Ini nggak boleh akad ini salah. Gitu. Dulu ada yang rutin kajian di kita itu Dewan Pengawas Syariah di bank apa ya dulu tuh lupa. Nah tugas dia gitu dan emang berat. Ternyata secara praktik di lapangannya tuh banyak pekerja-pekerja yang emang nggak paham. Jadi yang kerja di bank syariah nggak semuanya lulusan ekonomi syariah. Jadi mereka nggak paham sebagiannya. Makanya kalau itu AA pribadi nggak akan milih itu. Jadi kalau mudorobah pastikan mudorobahnya bukan yang fixed price, tapi fix presentasi. Ya, Bismillah. Oke, nggak apa-apa Sultan yang nggak bisa on cam karena uzur. Ini Sultan minta izin nggak on cam. Yang 55 lainnya kok nggak izin. Yang ikhwan aja sih. Kalau yang akhwat memang jangan on cam ya. Terkait hadis bahwa orang yang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi maka Allah akan menjadikan amalnya berubah menjadi debu yang berterbangan.
Mana yang lebih buruk antara berbuat dosa sembunyi-sembunyi dan terang-terangan di hadapan orang lain? Bismillah. Oke. Dan pertanyaan kedua, membaca zikir pagi dan petang, apakah perlu mengikuti adab-adab dalam berdoa seperti mengangkat tangan, memuji Allah, dan bersalawat dulu? Oke. Untuk pertanyaan kedua dulu, kalau zikir rata-rata isinya bukan doa meminta. Rata-rata, walaupun ada yang doa meminta juga. Jadi, cuman secara umum, lebih banyaknya memuji Allah ketimbang doa minta. Tapi nggak ada salahnya kita mengawali dengan baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian baca semua zikirnya. Pas mau doa nggak usah sholawat lagi. Kan udah. Rangkaiannya udah kita katakan gitu. Nggak ada salahnya. Oke? Tapi nggak usah ngangkat tangan. Kan doa mengangkat tangan tuh kalau kita lagi doa yang minta. Kalau doa yang muji Allah, nggak harus angkat tangan kita. Ya. Doa muji Allah tuh misalnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu nggak usah angkat tangan kan. Ya, tapi kalau misalnya ya Allah berikan aku rizki, anugerahkan aku kemudahan untuk mencari jodoh yang halal, jodoh yang halal, jodoh yang pas untuk kehidupanku kelak gitu. Nah itu angkat tangan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 1, mengenai hadis yang maksiat sembunyi-sembunyi, nanti amalan bisa hilang bagai debu yang berterbangan, sebenarnya ada tafsir ulama tentang hadis ini. Ada tafsirnya. Sebagian ulama memahami hadis ini adalah untuk munafik. Karena orang munafik itu mereka maksiat sembunyi-sembunyi. Dan mereka itu nggak ngerasa Allah natap mereka. Karena mereka ragu kebenaran Allah. Maka mereka amalnya jadi debu yang berterbangan benar. Karena emang mereka mah kafir hakikatnya. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, itu adalah untuk orang-orang yang maksiat terus-menerus, tapi dirinya tidak menyertainya dengan taubat dan nyesel. Jadi gini tafsir yang kedua tuh orang yang maksiat sembunyi-sembunyi, terus-menerus, sampai ke tahapan di mana dia nggak peduli lagi sama Allah. Bahkan kalau sampai di titik dia ngerasa Allah nggak menatap dia, sama levelnya dia murtad juga. Makanya amalnya hilang. Adapun kalau orang yang maksiat sembunyi-sembunyi tapi dia nyesel istighfar lagi, maka tentu nggak masuk ke dalam hadis ini. Terus nanti masuknya ke yang mana? Tergantung antara istighfar dan maksiatnya lebih menang yang mana. Makanya Aas sering bilang, kalaupun kita belum bisa menjauhi dosa, jangan tinggalin amal soleh. Itu penting. Karena meninggalkan amal soleh itu akan menyebabkan dosa kita semakin banyak dan semakin langgeng. Tapi kalau kita udah biasa beramal soleh, sedikit demi sedikit dosa-dosa kita tuh akan terkikis insya Allah teman-teman. Seperti itu. Ya. Azmi punya pertanyaan, Azmi kayak punya deh Azmi tuh. Enggak ya? Makasih Azmi ya udah memulai dengan on cam. Kalau malu nanti hilang bentar lagi deh Azmi. Belum ada. Belum ada. Ayo dong Nanti yang ya. lain on cam aja nggak usah malu ya. Yang emang nggak ada uzur gitu, internetnya nggak jadi lemot ya. Mohon nasihatnya agar kita tetap bisa istiqomah di jalan Allah meskipun disibukkan dengan urusan dunia dan berada di lingkungan yang kurang mendukung. Ilmu apa yang sebaiknya diperkuat agar hati lebih teguh dan tidak mudah goyah? Tahu ilmu yang paling dibutuhkan oleh semua orang di zaman ini, di momen ini adalah ilmu tentang khusyuk dalam sholat. Maka Atu tekankan banget, tolong dong apalin bacaan Al-Fatihah dengan terjemahannya, apalin doa ruku dengan terjemahannya, dan konsisten ketika sholat tuh tenang bacaannya. Kalaupun kita lagi berjamaah sebagai makmum, sedangkan imam kita bacaannya ngebut, kita tetap baca Al-Fatihahnya tenang aja. Walaupun cuman kebagian 5 ayat doang, imam langsung ruku, maka kita langsung ikut ruku aja, sah sholat kita. Walaupun gak beres Al-Fatihahnya, kalau kita sebagai makmum. Jangan memaksakan Al-Fatihah ngebut, gak ada khusyuk, mau sholat ba'diyah males, akhirnya sehari gak ada khusyuk. Kalau seseorang dalam sehari-harinya masih ada kekhusyuan dalam sholatnya, mungkin bukan dalam 5 sholat, tapi misalnya sholat subuh dia nggak khusyuk, zuhur khusyuk, maghrib khusyuk. Kalau dalam sehari masih ada rasa nyaman dalam sholat, itu tuh iman tuh kejaga pasti. Tapi kalau dalam sehari udah nggak ada khusyuk sama sekali, besoknya nggak ada khusyuk sama sekali, terus saja kayak gitu, ya udah iman ngedrop.
Ama ingetin aja buat kalian-kalian yang udah belajar dengan AA. Dan AA tahu di antara kalian ada yang udah ngerasain khusyunya sholat. Kelihatan banget beda sholatnya. Tenang. Dari wajahnya tuh kelihatan banget ketenangannya. Sholatnya kelihatan, rasa takut ke Allahnya tuh kelihatan banget gitu. Bukan dibuat-buat. Kan ada yang rasa takut ke Allahnya tuh dibuat-buat gitu ya. Misalnya ada cewek lewat, astagfirullah, astagfirullah. Maksiat, maksiat. Ah, lebay banget. Nggak kayak gitu. Kalau emang ada akhwat yang kayak gitu ya kita istighfar, tapi nggak usah dilebih-lebihkan dengan nada astagfirullah astagfirullah kayak terkesan pamer kalau gitu. Kalau ngelihat ada akhwat ya kita astagfirullah nundukin terus udah sewajarnya aja ekspresinya. Orang-orang yang ekspresinya over expression apa lah istilahnya, tahu nggak Dil? Over reaktor lagi. Overreaksi ya, reaksinya terlalu over, itu terkesan pamer. Kalaupun nggak terkesan pamer, besar potensinya kita jadi riak juga, ya. Nah, jadi bukan seperti itu kita teman-teman, ya. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya kelihatan rasa takutnya dari maksiat itu dan ningkat. Lalu kemudian kesini-sini pas udah sibuk sama kerja, khusyuknya hilang total. Mungkin dia bilang, kan khusyuk dalam sholat menurut banyak ulama sunnah doang, nggak wajib. Betul sih menurut banyak ulama itu sunnah doang, tapi kamu bakal ngerasain sendiri kalau hari-harimu nggak ada khusyuk dalam sholat sama sekali, nanti bakal ngerasain. Iman makin ngedown, down, 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 dan akhirnya jadi nggak nyaman aja ibadah. Nggak nyaman aja untuk aktivitas, karena khusyuk udah hilang. Makanya balikin lagi tuh khusyuk. Kalau emang di sholat yang 5 waktu nggak bisa khusyuk, ya pas lagi sholat qobliyah kek, ba'diyah kek, jaga tuh khusyuknya. Please, bisa kalian tuh. Teori udah dapet. Walaupun kadang greget murid-murid yang udah ajarin, itu nggak ngamalin. Kaget aja, sebagian tuh ada. Yang udah belajar sama bertahun-tahun, pas ketemu dia sholat sunnah, wey, ngebut amat. Baru takbiratul ihram nggak nyampe 20 detik udah ruku lagi. Dan secara logika, bukan ya, secara logika ya, 20 detik itu bacaannya super ngebut. Dan bacaan yang super ngebut itu nggak akan bisa khusyuk, nggak akan bisa. Susah banget. Khusyuknya pun dipaksa-paksain. Ya, kayak tumpah tindih antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Makanya perlu ketenangan dalam baca. Jadi nggak usah lama-lama di sholatnya, maksudnya nggak usah baca surat-surat panjang, tapi setidaknya pas Al-Fatihah bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu sejenak aja, sekedar untuk narik napas yang dalam sambil menghayati Alhamdulillahirobbilalamin. Sambil tarik napas yang dalam sambil kita menghayati segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu amalan yang harus diistiqomahkan di hari-hari ini. Apalagi hari-hari yang penuh dengan maksiat di mana-mana, teman-teman. Itu penting. Oke. Selanjutnya, mengenai buang air di toilet masjid, atau musola nggak boleh. AA punya dugaan, ini orang yang ngelarang buang air di WC masjid, itu karena ngedengar hadis bahwasanya Nabi SAW tuh ngelarang buang air di lubang, karena lubang-lubang itu tempat jin bersarang. Iya, itu kalau lubangnya lubang yang di tanah kayak gitu ya, jangan kencing di sana. Air lubang yang emang diperuntukkan untuk pipis mah ya, emang di situ tempat pipis ya. Udah disediain lubang buat pipis, tapi kita pipisnya di tempat lain gitu, kumaha itu mah. Malah ngotorin rumah nantinya. Nggak apa-apa kencing di situ. Di zaman Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu istri-istri Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam, kencingnya itu kan harus pakai bahasa yang respect ya. Ketika buang hajat, mereka itu biasanya malam loh. Itu istri-istri Nabi itu saking menjaga adab, menjaga diri ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mau buang air, milihnya tuh waktu malam. Kalau kita kan nggak bisa milih-milih waktu. Kalau udah ada sensor di perut, udah langsung brojol dimanapun. Di SPBU pun dol gitu ya. Nah, tapi kalau istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tuh nunggu waktu malam. Malam baru mereka pergi. Suatu saat istri Nabi SAW yang badannya besar itu siapa? Tahu nggak? Ummu Salamah bukan? Bukan. Ada yang badannya besar gitu. Pas beliau mau pergi untuk buang hajat, buang air besar, kelihatan sama Umar. Akhirnya Umar tuh minta, ya Rasulullah, buatkan untuk istri-istrimu hijab.
Maksud hijab tuh apa sih? Para ulama menafsirkan dalam kitab Fathul Bari dijelaskan. Jadi Umar tuh ingin istri Rasul tuh pakai hijab. Yang maksud hijab tuh apa? Satu, hijab yang dimaksud adalah istri-istri Rasul SAW usahakan untuk kalau mau menunaikan hajat tuh di malam hari. Karena malam hari itu sebagai hijab untuk mereka dari terlihat oleh banyak orang. Kedua, yang Umar inginkan tuh istri-istri Rasul SAW dikasih hijab. Yang dimaksud hijab tuh apa? Bukan jilbab biasa, tapi emang benar-benar dikasih tirai sehingga nggak kelihatan, gitu. Nggak kelihatan dari orang lain. Kan kalau wanita pada umumnya mah pakai jilbab ya, pakai kerudung terus jalan-jalan di pasar kalau emang ada kebutuhan. Nah kalau istri Rasul mah SAW diusahakan seminim mungkin keluarnya. Mereka tersembunyi dari balik hijab sehingga tidak terlihat oleh siapapun. Kecuali tentunya kalau ada keperluan keluar ya. Ketiga, yang dimaksud hijab oleh Umar adalah tolong bikinkan WC di rumah. Di zaman Nabi itu SAW guru nggak ada WC. Sehingga buang hajat tuh keluar ke tanah lapang yang kosong. Tapi ketika Umar minta mendesak Rasulullah SAW untuk dibikinkan hijab, akhirnya setelah itu dibikinlah hijab WC-WC di rumah-rumah istri Rasul SAW. Nah seperti itu teman-teman. Ya, tadi itu pertanyaannya, ya, dengan dibikinnya WC-WC di rumah-rumah istri Rasul SAW, otomatis itu kan adalah sebuah dalil bahwasanya yang namanya BAB, BAK emang lubang di situ diperuntukkan untuk BAB dan BAK. Ya jadi nggak usah takut gitu. Ya kalau misalnya mau pipis di lubang WC, ya, kita kan baca doa dulu sebelum masuk WC agar jin-jin pada keluar ya. Itu. Kalau misalnya dia masih di situ ya salah sendiri si jinnya ya. Ini Raihan Muhammad tuh yang dari Subang, dari Soreang. Terus aman nanya dari dulu ya. Kalian kan namanya, coba nanti namanya diganti jadi RMS. Raihan Muhammad Soreang misalnya. Yang satunya RMS juga, Raihan Muhammad Subang. Aduh ini, aduh makasih ya kalian tuh berdua. Kelihatan istiqomah ya, seneng ngeliatnya. Oke, Raihan Muhammad kayaknya sih yang dari Soreang ini ya. Mana tadi pertanyaannya? Kok ngilang ya? Oke. Kemarin saat sholat Jumat, khotib menyamar nas dari sahabat seperti Umar dan Ali radhiyallahu anhu tentang anjuran mengagungkan hari lahirnya Nabi SAW. Apakah ini sahih? Enggak ada tuh hadis-hadis, enggak pernah ngedenger. Bahkan hadis-hadis yang menceritakan tentang ulang tahun Nabi SAW itu enggak ada yang sahih, teman-teman. Kecuali yang hadis ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau senang puasa di hari Senin? Beliau menjawab, karena hari Senin adalah hari lahirku. Oke, tapi kita harus lihat kalau pakai hadis ini, kalau emang letterlek mau memakai hadis ini, maka yang diagungkan tuh hari lahir, bukan tanggal lahir. Nabi SAW lahir di hari Senin, udah jelas sahih ya. Tapi kalau kita yang jadi patokan adalah tanggal lahir, 12 Rabiul Awal, emang 12 Rabiul Awal di tahun ini dan 12 Rabiul Awal di tahun depan sama harinya? Ya enggak lah, beda. Makanya lucu kalau pakai hadis itu untuk dijadikan dalil merayakan ulang tahun Nabi SAW. Karena hadis itu mah untuk menspesialkan hari Senin. Dan emang hari Senin itu spesial. Pertama, hari lahirnya Rasul SAW. Kedua, setiap hari Senin tuh amal kita diangkat ke Allah. Ya, Senin dan Kamis tuh. Sehingga Nabi tuh senang banget SAW untuk banyak beramal di hari Senin. Sehingga nanti ketika catatan diangkat ke Allah, dalam kondisi lagi banyak amal solehnya. Gitu. Kalau mau pakai hadis tadi, harusnya mengagungkan hari lahirnya kita. Kita AA lahir hari Selasa, berarti tiap Selasa puasa gitu ya. Kalau emang letterlek mau pakai hadis itu, tapi sejauh yang AA pahami nggak ada ulama yang menyuruh kayak gitu. Lahir hari apa? Rabu, berarti setiap hari Rabu puasa gitu. Nggak pernah dengar ada ulama yang berpendapat demikian. Jadi kurang tepat. Nah, apalagi kalau misalnya Umar dan Ali nyuruh untuk merayakan ulang tahun Nabi SAW. Tapi ada tapinya, perlu ingatkan bahwasanya merayakan hari lahirnya Nabi SAW itu masalah khilaf yang kuat. Dan khilaf ini ulama-ulama yang membolehkan itu istimbatnya benar, dalil-dalilnya ada, lalu mereka memahami dengan pemahaman dengan istidlalnya versi mereka.
Dan cukup kuat sih kalau kita ngelihat itu. Makanya kita nggak bisa mengingkari orang yang merayakan Maulid Nabi, kemudian nganggap perayaan Maulid Nabi itu seperti bid'ahnya orang Syiah yang ngecabik-cabik punggung mereka. Beda level. Orang Syiah yang cabik-cabik punggung mereka mah eta mah benar-benar bid'ahnya bid'ah sesat. Nggak ada khilaf. Adapun orang yang merayakan Maulid itu bid'ahnya tuh yang sifatnya masih ada khilafnya, yang emang bisa ditoleransi kita selama mereka menggunakan dalil yang benar, mengikuti pendapat ulama yang emang benar keilmuannya. Cuman ada satu lagi kritik yang harus kita kritisi. Dalam perayaannya, terkadang banyak kemaksiatan. Nah, maka saran AA pribadi nih, kalian jangan ngingkari Maulid Nabi. Nah, ntar, jangan dulu salah paham. AA termasuk yang berpendapat Maulid Nabi itu bid'ah. AA termasuk yang cenderung itu loh. Jadi tolong ya, buat kalian jangan langsung vonis ahli bid'ah. Hehe, ntar dulu, AA ikut ke pendapat kalau Maulid Nabi itu bid'ah, oke. Dan yakin sebagian dari kalian gak sepakat dengan Arizal. Tenang dulu. Jangan dulu marah-marah, terus leave Zoom gitu ya. Ngeblok AA gitu, lebay banget sih. Gitu. Termasuknya ikut pendapat ulama yang menyatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Iya. Tapi bid'ahnya bukan bid'ah yang sampai ke derajat yang al-kabair. Tapi bid'ah yang masih bisa ditolerir buat mereka-mereka yang merayakannya dengan berdalil kepada hadis-hadis yang memang pas gitu. Bukan pakai hadis-hadis palsu kayak tadi. Barang siapa merayakan maulidku, maka dia akan dapat syafaatku. Itu hadisnya palsu yang kayak gitu, nggak boleh. Nah, maka ketimbang kalian melarang orang-orang melakukan maulid, mending kalian ingkari perkara-perkara yang benar-benar sesat. Baik itu dalam perayaan maulid maupun di luar maulidnya. Contoh, orang-orang yang sholawat sambil joget, sambil telanjang. Itu jelas sesat. Dan itu suka ada di dalam acara maulid ya. Tapi ada juga di luar maulid. Nah, kita jangan kritisi maulidnya. Kita kritisi apanya? Itunya gitu. Ya, itu kita kritisi yang baca sholawat sambil telanjang kayak gitu. Itu yang kita kritisi, itu yang kita sesatkan. Di acara maulid, ada sebagian yang sholawat, kemudian menganggap Nabi Muhammad SAW rohnya bergentayangan. Pas lagi dibacain sholawat tuh roh-roh beliau tuh hadir. Jadi kalau yang ada 10 kajian maulid, berarti roh Nabi jadi 10 gitu ya. SAW. Di berbagai macam tempat. Ini jelas sudah menyimpang akidahnya. Nah, kita kritisi itu bagian situnya. Jadi tolong fokus di bagian-bagian yang disepakatinya. Ketimbang mengkritisi hal-hal yang masih bisa ditoleransi. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Jadi itu yang harus kita paham gitu. Itu kita harus tahu prioritas. Nah sekarang sayangnya sebagian dari kita itu emang terlalu fokus sama hal-hal yang bukan prioritas. Makanya dakwah kita jadi suka terhambat. Ustadz Nuzul ceramah dengan gaya yang elegan gitu. Beliau naik ke stage, ada lampu sorot gitu. Keren banget itu jalan gitu. Terus dikritisi itu adalah gaya pastor-pastor yang ceramah di gereja-gereja. Emang semua tasyabuh haram bro? Nggak semua tasyabuh tuh haram. Ya, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Nggak semua tasyabuh tuh haram. Tasyabuh-tasyabuh yang mubah, nggak apa-apa. Ya, apalagi yang emang keren, yang bisa ngebawa konsentrasi, itu nggak apa-apa. Kan enak gitu, sesekali kita, itu pun nggak jarang-jarang Ustadz Nuzul ceramah kayak begini kan, setahun cuma sekali doang. Naik ke atas stage, lalu ada lampu sorotan yang begitu wah, indah pas beliau, itu pas Atung lihat, jadi pas beliau muncul tuh ada debu-debu, butiran debu yang, itu keren banget ya, kayak di film-film mewah gitu. Kan sesekali doang itu, ya. Dan itu memanjakan mata, ya nggak apa-apa, apa salahnya memanjakan mata? Nggak, main ke Dufan aja 1,5 juta gitu. Tiket anualnya 1 juta, tiket VIP-nya 500 ribuan kurang lebih. Itu memanjakan badan 1,5 juta, capek badan gitu. Ini buat kajian tapi ada trik-trik yang luar biasa indahnya, ya nggak apa-apa sekali-kali ya tuh. Daripada hiburan-hiburan yang sifatnya haram atau sia-sia. Lah ini ustadz-ustadz mengkritisi Ustadz Nuzul untuk bagian sononya. Padahal ilmu yang disampaikannya keren banget gitu. Masya Allah. Baik, kita mulai kajiannya ya. Kalian memancing buat marah-marah lagi.
Oke. Nggak marah-marah ya teman-teman kalau fire up itu karena emang untuk penekanan aja. Baik, Z, tolong ambilin itu ya. Yang mulai kajiannya, terima kasih udah sekitar 80